teman-teman, kami dari kelompok 9 dengan judul Konflik dan Pembakaran Rumah Ibadah Kerapatan Gereja Protestan Minahasa di Sigi. Perkenalkan, saya Nadia Kristanti dari Fakultas Hukum Angkatan 23 dengan NIM 2307101089. Saya Ezra Desanugraheni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 23 dengan NIM 230910202127. Saya Angelika Nagresia dari Fakultas Ilmu Hukum Angkatan 23 dengan NIM 230710101323. Saya Ellen Dewa Octavia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 23 dengan NIM 230910202040. Saya Gabriel Nora dari Fakultas Hukum Angkatan 2023 dengan NIM 230710101091. Ini adalah kronologi pembakaran rumah ibadah kerapatan Gereja Protestan Minahasa di Sigi yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Peristiwa terjadi pada 9 Mei 2023. Pembakaran terjadi di dalam gereja meliputi mimbar, pelayanan yang besar dan yang kecil, kotak persembahan, meja, karpet altar, kain taplak mimbar, kain latar belakang mimbar, dan foto gambar Tuhan Yesus. Semua habis terbakar tak bersisa. Kerusakan ini bukan hanya terjadi sekali, tetapi sudah terjadi 3 kali. Kejadian pertama ada di tahun 2014, dibakar habis rata tanah. Yang kedua terjadi pada 2019, terjadinya perusakan fasilitas sarana prasarana. Pihak KGPM baru mengetahui kejadian ini pada pukul 12.30 WITA, di mana pada saat kejadian tidak ada anggota pengurus gereja yang ada di gereja. Kejadian ini dilaporkan kepada polisi dan polisi juga menyelidikinya. Akan tetapi polisi mengalami kesulitan dalam penyelidikan dikarenakan CCTV tersebut jika diperbesar hasilnya buram. Beruntung pada kejadian tidak ada korban, tetapi kerugian material mencapai 200 juta. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lokasi, gereja itu dibangun swadaya oleh jemaat. Belum ada penyebab jelas alasan terjadinya pembakaran tersebut. Tetapi diduga latar belakang pembakaran gereja karena dibangun di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, bukan di wilayah Desa Ngatabaru. Selain itu, adanya ketidaksetujuan dari sebagian warga terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di gereja, termasuk peresmian gereja oleh jemaat. Tetapi ada beberapa penyebab umum yang dapat memicu pembakaran rumah ibadah dan konflik. Berikut diantaranya. Yang pertama ada ketegangan sosial dan etnis. Konflik etnis dan sosial juga bisa menjadi salah satu penyebab pembakaran rumah ibadah. Ketidaksepakatan, ketidakadilan, atau ketegangan antar kelompok etnis dapat memicu tindakan kekerasan terhadap tempat ibadah, fanatisme dan ekstremisme. Keberadaan kelompok fanatik atau ekstremis yang menggunakan agama atau ideologi sebagai alat untuk membenarkan tindakan kekerasan dapat memicu pembakaran rumah ibadah. Yang terakhir ada provokasi dan konflik lokal. Kadang-kadang insiden kecil atau provokasi dapat memicu konflik yang melibatkan pembakaran rumah ibadah. Konflik semacam ini dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan merusak. Penyelesaian konflik secara hukum pada tahun 2023 lebih dipertegas oleh anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Dia meminta Kapolda Sulawesi Tengah untuk memberikan atensi khusus atas kejadian ini. Pembakaran gereja tersebut sudah yang kesekian kalinya dan pelaku hingga saat ini masih belum tertangkap. Pihak kepolisian juga tetap melakukan penyelidikan dengan cara memeriksa saksi-saksi, memeriksa barang bukti yang ada, mengolah CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Namun, hasil CCTV masih pecah saat diperbesar dan penyidik masih meminta bantuan tim IT dari Polda. Hingga saat ini masih belum diketahui apa motif pelakunya. Secara hukum, perbuatan ini bisa dikenakan pasal 410 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sayangnya, hingga saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memberikan jawaban dan penyelesaian mengenai kasus ini. Seharusnya dari pihak kepolisian bisa mengusut kasus ini dengan lebih baik, melihat hal ini sudah terjadi selama 3 kali. Dalam sudut pandang sosial budaya, tindakan ini bertentangan dengan nilai moral kebudayaan di Indonesia. Selain itu, di dalam sudut pandang sosial, tindakan pembakaran rumah ini mengancam kedamaian di masyarakat dan mengancam kerukunan sosial di masyarakat. Dalam pencegahan tindakan intoleransi seperti pembakaran rumah, dapat dilakukan melalui sudut sosial budaya. Budaya berperan dalam mengembalikan nilai-nilai luhur di masyarakat, karena faktanya, budaya moral mulai menghilang di kalangan masyarakat saat ini. Budaya juga berperan menjaga perdamaian serta kekhidmatan dalam keagamaan. Faktor budaya sangat penting di dalam rangka untuk pintu masuk jalan menuju program deradikalisasi. Dalam hal ini, strategi kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk menekan potensi radikalisme. Salah satu ciri khas yang ada di dalam suku di Indonesia adalah penekanan yang menonjol pada aspek keselarasan atau harmoni. Ini menjadi satu pilar penting bagi pengembangan deradikalisasi terorisme dari perspektif nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Dalam sudut pandang agama, konflik pembakaran rumah ibadat kerapatan Gereja Protestan Minahasa di Sigi dapat dibahas dari perspektif keagamaan. Agama selalu mengajarkan ajaran moral, kedamaian, dan keselamatan bagi penganutnya. Konflik ini dapat disebabkan oleh paham keagamaan yang kaku, menganggap diri paling benar, eksklusif, dan cenderung memaksakan paham itu pada orang yang belum tentu paham.
dapat dilakukan dengan cara mengajarkan dan memastikan nilai-nilai doa untuk perdamaian, serta pengampunan terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan. Terdapat dalam Matius 5 ayat 44. Mengajak umat untuk bersatu dalam doa bagi kesembuhan dan rekonsiliasi di tengah-tengah konflik, mendorong dialog antar pemimpin agama dan umat beragama untuk mencari pemahaman bersama, membangun kepercayaan, dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kerukunan dan persatuan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Menjadi teladan dalam praktek kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai kasih dan perdamaian serta menolak segala bentuk kekerasan dan konflik dalam Matius 5:9 serta memperlihatkan kasih Kristus kepada semua orang. Dengan penjelasan dari kronologi dan setelah ditinjau dari pandangan hukum dan agama, berikut adalah usulan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Yang pertama adalah dalam aspek praktikal. 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. 2. Mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. 3. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial. 4. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, berdasarkan Biblika. 1. Mengedepankan kasih seperti yang tertulis pada 1 Korintus 13 ayat 4-5 tentang kasih yang murah hati dan tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 2. Mendamaikan konflik dengan keadilan seperti yang tertulis pada 1 Petrus 3 ayat 9 tentang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memberkati orang yang telah menyakiti kita. 3. Menghargai pluralitas seperti yang tertulis pada Kisah Para Rasul 17 ayat 26 tentang pengakuan akan keberagaman manusia yang memiliki perbedaan agama, budaya, dan latar belakang. Namun di samping keberagaman itu, kita semua adalah saudara sebagai bagian dari umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. 4. Mempraktikkan kepemimpinan yang berdasarkan keadilan seperti yang tertulis pada Matius 20 ayat 25-26 tentang panggilan untuk menolak sikap dominasi dan penindasan terhadap orang lain.